Siap. Sebelum jauh ke sana, Bang Sampai sana Deddy, dulu. ada salah satu judul lagu ini Bang Bestari harus juga nanggapin. Kekasih yang tak dianggap. Apakah Anies Demokrat, ya? AHY jadi bagian kekasih yang tak dianggap oleh Partai Nasdem? Tak Musang direstui berbulu domba, bahkan. pengkhianat, tidak beretika. Ya tanya kepada Bapak Domba itu. Sama Bapak Musang itu. Kami tidak tahu Bang siapa Bapak Domba dan Bapak Musang itu Bang. Ya nanti ada yang akan mengakuin itu. Siapa sebetulnya Bapak Domba dan siapa Bapak Musang. Tapi saya ingin sampaikan kepada masyarakat sebetulnya. Kalau kepada Gerindra dan PDI Perjuangan, ya mungkin nanti akan ada hal-hal yang berproses ya terkait dengan mungkin mencari pasang-pasangan ini toh. Bisa saja nanti Gerindra dan Demokrat ternyata akhirnya bersatu, kan kita nggak tahu juga, masih panjang perjalanan kan begitu. Pertama, kalau tadi sesuai judul, siapa dalangnya? Dalangnya masyarakat loh Pak, warga negara bangsa ini yang menginginkan Anies dicalonkan sebagai presiden. Di dalamnya ada Nasdem ya. Maka Nasdem bergerak lebih awal mencalonkan Anies, mengusung Anies sebagai calon presiden. Dan dikatakan oleh sebagian besar pihak itu adalah gila, aneh, segala macam. Sekarang sampai kemudian dicalonkan 3 nama, ada lagi. Barang Bang Deddy ini berteriak-teriak, woi kader kami tuh macam gak ada kader aja kalian. Kan kira-kira itu. Itu pun terlewati. Masyarakat semakin menuntut. Kami mau Anies dicapreskan. Kita mendekat kepada Demokrat. Ini harus ada karena nggak mungkin kami sendiri, gila kata orang kan gitu. Akhirnya jadi hampir waras karena Demokrat kemudian ingin bersama-sama. Tidak kemudian ada pembatasan di situ untuk tidak melibatkan PKS. Jalan terus, dapat lagi PKS. Tidak ada juga kesepakatan di situ kita hentikan yang namanya koalisi ini di 3 partai. Datang lagi yang lain dan kami masih mau satu lagi. Why not? Siapa boleh membatasi? Nanti Kang Maman akan jawab apakah beliau membatasi. Kalaupun ini nanti kita bisa bicarakan di tempat yang agak gelap sedikit. Jadi kehadiran daripada PKB itu di ruang gelap, nggak boleh di ruang terang, nanti berisik kali diambil orang, kan gitu ya. Jadi kehadiran koalisi ini untuk mencalonkan Pak Anies Baswedan menjadi presiden. Kita sering mendengar, saya nih paling depan mengatakan selalu, terserah kepada Pak Anies Baswedan mau siapa yang akan dia calonkan. Ingat, Bang Deddy dan kawanku dari Gerindra, koalisi itu antar partai, bukan partai dengan calon presiden. Maka banyak-banyak kita bicara nanti. Supaya jangan salah-salah, jangan langsung-langsung aja. Nggak tahu apa yang mau diomongin. Gitu. Maka jika kemudian ditanyakan, oh ini ada tikung menikung. Saya perasaan saya ngelihat Bung Deddy waktu itu di Mandalika gitu. Ternyata tikung menikung itu bagus untuk menjadi juara. Pada MotoGP itu bagus itu. Jadi dibenarkan itu Bang, kalau dalam politik bagaimana? Saya nggak bilang bahwa ini urusan tikung menikung. Tetapi tikung menikung itu adalah sesuatu yang bagus pada balapan-balapan internasional. Dan Nasdem itu partai modern. Begitu. Nah apalagi? Kemudian tanggal 20, ini banyak kali sebetulnya, tapi karena Bang Jaki ini soft, ya saya soft aja lah. Gitu, tapi kira-kira. Kalau kertas tadi kami lihat bisa setengah. Tunggu dulu, 22 Bang. Januari 4 saksi. Ini belum dibuka siapa saksinya itu. Gitu loh, kita kepengen tahu loh. Kok cuma 4, tim 8 itu ada 8, saksinya 4. Ini setengah kamar. Kemudian ada surat-surat tadi saya lihat, saya baru ini lihat surat dari Mas AHY, kenapa nggak diperlihatkan balasannya? Ada, kan dipegang sama tim capres. Iya, ini ada fotonya yang itu enggak gitu loh, iya kan? Ini kan ada fotonya yang itu enggak. Saya juga sebetulnya kepengen melihat, biar masyarakat melihat.
Ini surat-surat yang harusnya disembunyikan ternyata boleh dibuka ke depan publik. Ya buka aja gitu loh. Tapi tidak ada maksud apa-apa di situ gitu. Nah, yang menjadi keheranan saya itu pada waktu mendengar surat itu, tanggal 25 itu ada pertemuan. Pertemuan itu. Seingat saya, betul ya Bang Zaki ya? Ada pertemuan Pak Anies datang ke Cikeas. Kok genit-genit amat surat-suratan berdua begitu loh. Apa Pak Anies itu dalam keadaan yang bagaimanapun, dan kami kenapa tidak tahu bahwa aja ada surat itu diterbitkan? Ada apa? Yang berkoalisi kan kita ini sebetulnya. Nasdem nggak tahu ada surat itu? Nggak tahu. Tiba-tiba kemudian di ujung sudah terjadi kehendak rakyat tadi, Pak Anies harus segera dicalonkan dalam waktu yang dekat. Muncul itu surat. Anda nggak diberitahu oleh capres Anda? Tidak ada itu surat-surat itu. Tiba-tiba muncul aja di di media sosial kan seperti itu. Nah, itu mengagetkan, tapi bagi kami itu tidak masalah. Ini masalah pilihan. Yang saya tahu pada terakhir kami ketemu di salah satu stasiun televisi pun kita masih bersepakat. Terserah Pak Anies, masyarakat harus tahu ini. Bahwa kawan kami mengatakan terserah siapa presiden capresnya. Siapa cawapresnya, yang penting presidennya adalah Pak Anies Baswedan. Saya berharap apa yang pernah disampaikan oleh capres Pak Anies Baswedan, capres kita lah sekarang itu kan, insya Allah ya, salam dulu. Nah, insya Allah itu bukanlah satu kebohongan. Beliau mengklarifikasi di salah satu stasiun televisi, dan menurut saya sudah tidak menarik lagi untuk membahas hal tersebut karena sudah sangat terang menderang, lebih terang daripada lampu studio ini apa yang terjadi. Berarti Bang Bestari, kita tidak mau itu bubar. Maka harus ada satu akselerasi yang dibuat. Demi apa? Demi Nasdem. Bukan kader Nasdem Caimin kok. Bukan Pak. Bapak tahu nggak Pak Caimin itu siapa? Ketua umum beliau ini. Tidak ada kait-kaitannya dengan Nasdem ini. Jadi masyarakat juga harus tahu tidak ada kepentingan pragmatis Nasdem di situ. Itu penting untuk diketahui oleh masyarakat. Tidak ada kepentingan pragmatis Nasdem. Kita ikhlas demi apa? Keinginan rakyat, warga negara bangsa yang begitu besar, Pak Anies dicalonkan menjadi presiden. Bang Bestari, tapi Anies Baswedan sempat menyodorkan nama AHY kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, tapi tidak direstui. Pernah ditolak. Oke. Tapi pernah masuk Pak? Pernah masuk Bang tapi namanya? Tidak pernah ditolak, Bang Surya tidak pernah menolak nama AHY. Tunggu dulu. Tunggu sabar cuy. Kira-kira begitu. Ma Belanda masih jauh. Dan Bang Surya demikian hormatnya kepada AHY, ini adik saya punya masa depan yang baik untuk mengelola bangsa ini nantinya. Jadi nggak ada penolakan, wah kami nggak setuju. Kita tidak setuju terburu-buru, tapi karena sudah dalam kata di situ kemudian, dah ini jamnya, maka opsi-opsi sudah kemudian harus dilakukan. Maka kita jawab 3 September itu menjadi apa? Menjadi 2 September dan tidak menghilangkan hak Pak Anies Baswedan sebagai capres. Dan itu juga tidak kemudian menjadi masalah seharusnya buat Bang Herzaki dan kawan-kawan. Karena komitmennya adalah siapapun cawapresnya terserah Pak Anies, capresnya adalah Anies Baswedan yang sekarang menjadi capres kami ini. Bahasa tunggu dulu itu Bang, itu sinyal positif apa bukan? Karena kalau bahasa tunggu dulu, kesannya ya itu nanti diumumkan. Tapi tiba-tiba diumumkan Anies bukan dengan AHY, tapi Anies sama Caimin sesaat lagi ditanggapi. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.